Halo teman-teman, selamat malam. Kali ini saya William Jayadi, kembali lagi di akuntansi perbankan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang efek derivatif. Apa sih efek derivatif? Saya akan menjelaskan satu persatu ya teman-teman. Yang pertama itu ada opsi, right, warrant, future, forward, swap. Nah, kali ini saya akan menjelaskan satu persatu yang dimulai dari opsi atau efek apa itu derivatif. Yang pertama, secara umum transaksi derivatif adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian antara dua pihak untuk membeli maupun menjual aset finansial maupun komoditas pada tanggal tertentu di masa yang akan datang dengan harga yang disepakati oleh kontrak tersebut. Saat ini transaksi derivatif terdiri dari jumlah acuan pokok atau underlying, yaitu suku bunga, interest rate, kurs tukar atau currency, komoditas atau komoditi, ekuitas atau equity, dan indeks. Instrumen keuangan derivatif bisa diartikan sebagai instrumen keuangan yang dinilai tergantung dan nilai aset yang menjadi acuannya. Nah, maksud dari instrumen keuangan itu berbagai macam instrumen. Yang pertama itu instrumen itu bisa diartikan dengan saham, reksadana, obligasi, maupun derivatif yang lain ya teman-teman. Jadi adalah suatu perjanjian. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang opsi. Opsi menurut derivatif. Opsi merupakan sejumlah kontrak antar dua pihak ya teman-teman, dua pihak. Di mana pihak yang membeli kontrak atau bisa disebut taker yang mempunyai hak, namun bukan kewajiban untuk membeli atau menjual sejumlah instrumen yang menjadi dasar dari kontrak tersebut. Itu penjelasan sedikit ya teman-teman dari opsi. Ini contohnya teman-teman surat perjanjiannya. Jual beli saham harus ada namanya, keterangan profil pihak pertama, pihak kedua yang membeli ataupun menjual. Jadi harus jelas terteranya sesuai dengan kontraknya teman-teman, tolong diperhatikan. Yang kedua, future. Nah, future ini apa sih teman-teman? Future adalah kontrak berjangka. Ingat ya teman-teman, kontrak yang berjangka untuk membeli ataupun menjual, sama juga tadi untuk membeli dan menjual suatu underlying, dapat berupa indeks saham, obligasi, dan lain-lain ya teman-teman di masa yang akan datang. Jadi future ini kan artinya kan masa yang akan datang. Jadi kontrak yang berjangka panjang, bisa dibilang juga berjangka panjang juga. Dan yang memiliki yaitu obligasi juga bisa, saham dan lain-lain. Nah, perbedaannya apa sih future yang tadi kita jelaskan tadi, future dan option. Nah, option digunakan untuk mengantisipasi resiko falas. Falas itu valuta asing ya teman-teman, yang diakibatkan oleh transaksi bisnis juga untuk tujuan spekulatif ya teman-teman. Biasanya disebut sebagai surat berharga derivatif. Surat berharga derivatif umumnya digunakan untuk melindungi investor dari risiko keuangan. Misalnya, teman-teman, tolong diperhatikan ini penting. Perusahaan makanan yang menggantungkan input dari pasar gandum dapat melindungi diri dari gejolak harga gandum. Misalnya karena banjir atau kekeringan menyebabkan harga gandum meningkat dengan membeli kontrak future. Jadi eh, keuntungan dari kontrak masing-masing ya teman-teman, future dan option ini sangat sangat berpengaruh buat investor ya teman-teman, menguntungkan juga untuk sebagai asuransi atau sebagai jaminan untuk melindungi finansial perusahaan teman-teman, financial investor apabila terjadi suatu inflasi atau falas yang mengakibatkan kenaikan harga ataupun karena disebabkan oleh banjir, bencana alam, itu dapat mempengaruhi ya teman-teman nilai uang penjualan pun dari suatu transaksi ataupun bisnis ya teman-teman. Yang ketiga, right. Right merupakan derivatif dari efek yang mempunyai masa hidup yang sangat singkat teman-teman. Atau hak memesan efek terlebih dahulu merupakan surat berharga yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menukarnya ke saham biasa. Jadi arti dari REC ini merupakan derivatif efek yang mempunyai
masa hidup yang singkat dibandingkan yang tadi future. Future itu agak masa yang agak kedepannya teman-teman. Bisa jangka pendek pun maupun jangka panjang. Sedangkan direct ini lebih ke arah singkatnya aja teman-teman. Jadi kontraknya mungkin di bawah satu tahun ya teman-teman kalau singkat. Jadi bisa 3 bulan, 2 bulan, sebulan, ya maksimal biasanya setahun ya teman-teman kalau jangka pendek. Next, nah warrant merupakan opsi jangka panjang yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham atas nama dengan harga tertentu. Masa hidup warrant adalah 6 bulan atau lebih, dimulai dari tanggal jatuhnya warrant di bursa efek sampai dengan tanggal transaksi pelaksanaan penebusan warrant. Jadi warrant ini sejenis jual kontrak teman-teman. Jadi ada penjual dan pembeli di bursa efek ya teman-teman. Dan ini masa hidupnya warrant ini adalah 6 bulan, bahkan bisa lebih dari 6 bulan ya teman-teman. Dan ini bisa kita dapatkan di bursa efek teman-teman. Warrant ini suatu kontrak perjanjian ya teman-teman. Next, nah forward itu apa sih teman-teman? Saya akan jelaskan secara singkat ya teman-teman. Forward itu apa sih? Nah, forward itu transaksi dalam valuta asing dilakukan pada saat dengan penyerahan pada waktu yang akan datang setelah tanggal yang ditetapkan jatuh tempo. Biasanya perusahaan ini melakukan transaksi ini teman-teman untuk menghindari resiko hedging, meningkatnya nilai tukar kurs valuta asing. Jadi para pembisnis, investor ataupun para pengelola perusahaan biasanya menggunakan juga forward ya teman-teman untuk menghindari resiko hedging atau meningkatnya nilai tukar kurs valuta asing. Nah, ini contohnya teman-teman. Eksportir. Jadi eksportir ini biasanya kita ya para pengusaha mengekspor barang keluar teman-teman. Ekspor akan menerima pembayaran dalam bentuk USD dalam waktu kurun 3 bulan ya teman-teman. Jadi untuk melindungi perusahaan dari kemungkinan menguatnya IDR terhadap USD yang dapat mengakibatkan kerugian tak terbatas, maka dilakukan transaksi forward ini ya teman-teman. Jadi penting teman-teman forward ini untuk menjaga nilai tukar USD maupun IDR. Dan setelah disepakati bersama itu dengan menjual USD terhadap IDR dengan menggunakan kurs forward. Jadi seberapa pentingkah forward ini? Ya sangat penting sih buat para pengusaha, khususnya yang bergerak untuk ekspor ya teman-teman. Penting. Next, yang selanjutnya swap. Swap ini apa sih? Suatu merupakan transaksi gabungan antara transaksi spot dan transaksi forward. Ini gabungan teman-teman. Sehingga setiap terjadi transaksi swap diikuti dengan transaksi spot dan transaksi forward. Transaksi jual beli yang dilakukan bersamaan dengan sejumlah mata uang asing atau valuta asing, misalnya dollars dengan euro. Transaksi ini mengantisipasi kerugian bank atas perubahan valuta asing. Ini juga sama ya teman-teman, hampir mirip. Swap. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat ya teman-teman perbedaan yang paling mencolok ya teman-teman. Perbedaan utama antara kedua derivatif ini adalah bahwa swap menghasilkan sejumlah pembayaran di masa depan, sedangkan kontrak forward akan menghasilkan satu pembayaran di masa depan. Jadi kelihatannya kedengarannya sama ya teman-teman, tapi artinya atau yang dimaksud berbeda. Kenapa? Swap ini dapat menghasilkan sejumlah pembayaran ini dalam arti bisa membayar ke pihak-pihak manapun beberapa jumlah. Sedangkan kontrak forward itu menghasilkan pembayaran di masa yang akan datang, menghasilkan satu pembayaran saja teman-teman. Dibandingkan swap yang bisa membayar ke bermacam-macam ya teman-teman, sejumlah pembayaran. Jadi itu bedanya ya teman-teman. Kalau diperhatikan. Next, akuntansi surat berharga yang dijual dan janji dibeli kembali. Nah, merupakan surat berharga atau surat hutang jangka pendek maupun jangka panjang yang diterbitkan bank yang dijual dengan janji dibeli kembali sesuai kesepakatan
pada awal transaksi. Jadi hampir mirip juga dengan surat obligasi ya teman-teman. Surat obligasi juga merupakan surat hutang ya teman-teman, yang bisa dijual dan bisa beli kembali tergantung sesuai dengan kesepakatan awal transaksi ya teman-teman. Jadi surat berharga juga ini teman-teman. Nah, kategori yang dan nilai tercatat surat berharga yang dijual dan janji dibeli kembali. Ada 4 teman-teman. Yang pertama, diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Yang kedua, tersedia untuk dijual teman-teman. Yang ketiga, dimiliki hingga jatuh tempo. Yang keempat, pinjaman yang diberikan dan piutang teman-teman. Jadi 4 kategori ya teman-teman. Tolong diperhatikan. Next. Nah, penetapan nilai wajar. Penetapan nilai wajar kota di pasar aktif yaitu berdasarkan bid price atau harga beli yang dikotasikan oleh broker atau dealer ya teman-teman. Nah, atau ask price atau harga jual dikotasikan oleh broker atau dealer teman-teman. Yang kedua, bank memiliki teknik penilaian yang meliputi harga dari transaksi terkini yang dilakukan secara wajar. Yang kedua, harga transaksi di pasar terkini secara substansial sama. Yang ketiga, penggunaan analisa arus kas yang diskonto dan penetapan harga. Nah, karakteristiknya teman-teman ada 6. Yang pertama, tetap diakui sebagai aset keuangan dalam neraca bank. Yang kedua, mengacu pada perlakuan akuntansi surat berharga. Yang ketiga, dana diterima bank penjual surat berharga sebagai kewajiban bank. Yang keempat, saldo surat berharga disajikan di neraca sebagai sebelah kredit karena merupakan hutang bank, teman-teman. Yang kelima, pengakuan bunga harus diamortisasikan dan biaya adminnya pada akhir bulan menerbitkan beban ya teman-teman. Jangan lupa biaya admin harus diakui beban ya teman-teman di akhir bulan. Dan terakhir, yang keenam, proses transaksi di buku besar masing-masing diposting secara otomatis oleh sistem. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat.